perempuan tanggal 1 mengeluarkan darah 24 jam di tanggal 1, terus tanggal 2-nya mampet alias tidak keluar darah. Adapun cara mengetahui darah berhenti atau tidak, yaitu dengan memasukkan ke kapas ke dalam farji, ke dalam vagina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Ridha Idris di channel Hidayatus Subyan yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan haid, yang mana sekarang saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dihindari dan harus dilakukan ketika datang dan berhentinya haid. Manakala seorang perempuan mengeluarkan darah haid, yang pertama dilakukan ialah menjaga pakaian yang biasa digunakan untuk ibadahnya agar tidak terkena najisnya darah haid, karena darah haid itu dikategorikan darah yang najis atau perkara najis. Jadi kalau sampai kena pada pakaian yang biasa digunakan untuk ibadah, maka juga dihukumi najis pakaiannya. Ketika digunakan untuk ibadah, sholat semisal, maka sholatnya tidak sah. Hal pertama itu yang harus dilakukan bagi perempuan. Yang kedua, harus menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid, yang mana hal tersebut akan kami bahas pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya, selain dua perkara tadi, ketiga yaitu ketika darah berhenti, ketika darah sudah mencapai 24 jam, maka ketika darah berhenti wajib perempuan tersebut melaksanakan rutinitas ibadahnya seperti sholat, puasa. Langsung saja kami akan memberikan contoh. Semisal ada perempuan tanggal 1 mengeluarkan darah 24 jam di tanggal 1, terus tanggal 2-nya mampet alias tidak keluar darah. Maka di sini kewajiban pertama harus adus dan melaksanakan rutinitas ibadahnya. Sholat kalau bulan puasa. Terus kalau di sini keluar darah lagi, maka di sini wajib menghindari aktivitas atau rutinitas ibadahnya kalau keluar lagi. Contoh 1, 2, 3, 4. Contoh keempat, semisal di tanggal 4-nya darah berhenti jam 1 siang, terus maka di jam 1 siang di sini harus adus, harus melaksanakan sholat zuhurnya. Terus seperti ini sampai tanggal 15, sampai 15 hari. Jika sampai 15 hari, maka di sini tidak harus berhenti. Berarti istihadah kalau terus seperti ini.
keluar tidak, keluar tidak, keluar tidak terus sampai tanggal 18 misal kita ambil contoh, maka di sini tergolong mustahadah atau perempuan yang mengalami istihadah. Yang pembahasannya pada kali ini yang ini fokus yang ini. Jika keluar darah maka harus menghindari rutinitas ibadahnya. Di sini dengan catatan harus di tanggal 1 ini harus sampai 24 jam. Kami ulang, jika di sini sudah sampai 24 jam di tanggal satunya, maka ketika mampet seperti ini, maka ketika mampetnya harus mengerjakan ibadah, harus adus, harus melaksanakan ibadahnya. Jika keluar lagi harus menghindari atau tidak mengerjakan ibadahnya. Namun jika darahnya tidak sampai 24 jam, semisal seorang perempuan mengeluarkan darah dari jam 7 pagi, mampet jam 9 atau tidak keluar darah jam 9 malam, maka perempuan tersebut tidak usah adus, melainkan basuh dulu fardinya, terus mengerjakan wudu, terus mengerjakan rutinitas ibadahnya, terus sholat isya. Namun jika semisal keluar lagi ternyata ketika dikalkulasi dengan darah yang sebelumnya sudah sampai 24 jam, kita teruskan contohnya dari dari jam 7 pagi sampai jam 9, mampet jam 9, maka jam 9 harus basuh V-nya, wudu, terus mengerjakan sholat isya. Jam 8 pagi, jam 8 paginya atau jam 11 pagi ternyata darahnya keluar lagi selama 15 jam, maka ketika dijumlah dari jam 1 dari jam 7 sampai jam 9, dari jam 11 terus 15 jam selanjutnya, ketika dikalkulasi itu sudah melebihi 24 jam, maka ketika darahnya mampet itu tidak cukup dengan melakukan wudu, namun harus mengerjakan harus adus perempuan tersebut dan melaksanakan aktivitas ibadahnya. Terus kalau mampet lagi melaksanakan ibadahnya lagi, kalau keluar lagi harus menghindari ibadahnya. Seperti itu sampai 15 hari. Adapun cara mengetahui darah berhenti atau tidak, yaitu dengan memasukkan ke kapas, ke dalam farji, ke dalam vagina, ambil kapas, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, masukkan. Apabila masih ada warna darah keruh, maka itu belum berhenti darahnya. Namun jika sudah keluar cairan bening seperti air, maka dihukumi atau disebut berhenti darahnya. Jadi untuk mengetahui darah berhenti atau tidak, itu dengan memasukkan kapas ke dalam farji atau ke dalam vagina. Adapun semisal mengenai jika keluarnya keruh, jika darahnya keruh, memasukkan kapas ke dalam farji ternyata masih keruh, maka hukumnya ada dua pendapat.
Yang pertama, ada yang mengatakan darah haid. Kenapa darah haid? Karena keruh itu termasuk tergolong darah, dan keluarnya masih memungkinkan haid dalam masa mungkin haid. Maksudnya mungkin haid ini semisal keluarnya selama 3 hari tidak mampet, ternyata ketika dites masuk ke dalam hanya ada cairan keruh, maka di situ menurut kaul muktamad, kaul yang lebih unggul, yang lebih kuat, itu disebut haid. Karena pertama, keruh itu termasuk darah, termasuk dari macam darah. Yang kedua, 3 hari itu masih waktunya mungkin haid. Kalau 16 hari bukan mungkin haid, kan lebih dari 15 hari. Kalau cuma 3 hari, 5 hari, 10 hari, 14 hari, itu masih imkan atau mungkin haid. 2, kaul talfik, kaul yang lebih tidak kuat, itu mengatakan bukan haid. Karena bukan haid, maka apabila melaksanakan ibadah ketika keluarnya darah tersebut, cairan keruh, maka dihukumi as-sah. Demikian pembahasan pada kali ini, semoga barokah manfaat. Dan apabila kurang paham, ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di komentar. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.